Nama Riza Khalid atau dijuluki The Gasoline Godfather ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Pertamina periode 2018-2023. Kabar ini menjadi berita besar sebab sebelumnya nama Riza Khalid dikenal sangat licin dalam kasus mafia migas. Kita akan mendalami isu ini bersama Zainur Rohman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM. Pak Zainur, terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Ayu. Baik, Pak Zainur, jadi kita bisa melihat Riza Khalid menjadi salah satu dari 9 nama tersangka yang sudah diumumkan Kejagung pada konferensi pers sekitar Kamis lalu. Bagaimana pendapat dan analisa Anda? Apakah Anda melihat ini sebagai sebuah kemajuan penegakan hukum dan keberanian dari Kejagung atau seperti apa nanti penegakan hukum di Indonesia? Ya, Mbak Ayu, tentu pertama kita apresiasi ya, Kejaksaan Agung ada kemajuan dalam pengusutan perkara korupsi di grup Pertamina terkait dengan impor dan ekspor minyak gitu ya. Nah, nama Riza Khalid ini sangat terkenal ya dari zaman kasus Petral, kasus Papa Minta Saham, tetapi ini memang sangat licin, selalu bisa lolos dari jeratan hukum maupun permintaan akuntabilitas ketika berlangsung proses di DPR. Nah, kalau kita lihat konstruksi perkara Pertamina, memang sejak awal sudah ada keluarga Riza Khalid yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Kerry, anak Riza gitu ya. Tetapi kan Riza Khalid ini tidak ditetapkan tersangka di awal kasus Pertamina ini. Nah, saat ini Kejaksaan berhasil menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka. Artinya, Kejaksaan sudah memiliki alat bukti yang menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh Riza Khalid. Nah, apakah sama antara tindak pidana yang dilakukan oleh Kerry dengan yang dilakukan oleh Riza Khalid? Saya lihat memang semuanya saling berkaitan. Antara lain adalah adanya berbagai permufakatan jahat antara Kerry, Riza dengan oknum-oknum di anak perusahaan Pertamina untuk memanipulasi kebutuhan minyak dalam negeri, termasuk ketika belum dibutuhkan tambahan stok, tetapi karena mereka saling bermufakat jahat, kemudian ada penambahan penyimpanan stok BBM yang kemudian ini tentu akan menguntungkan bagi Riza Khalid dan perusahaannya PT OTM ini. Nah, kalau kita lihat Mbak Ayu, ini adalah kemajuan yang sangat berarti karena Riza Khalid ini namanya sudah 10 tahun dibahas oleh publik dalam berbagai lingkaran kasus korupsi. Tetapi baru saat ini Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka. Sayangnya Mbak Ayu, ini nanti harus kita diskusikan. Saat ini posisi Riza Khalid tidak ada di Indonesia. Bagaimana caranya agar bisa Riza Khalid ini diadili di meja hijau di dalam yurisdiksi pengadilan Indonesia? Tentu ini nanti adalah bukan satu pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan langkah-langkah oleh Kejaksaan untuk bisa memulangkan Riza Khalid. Mbak Ayu. Baik, Pak Zainur, Riza Khalid ini kan dikenal sebagai sosok yang untouchable, tidak tersentuh dalam berbagai kasus besar. Tadi Anda sempat menyebut kasus Papa Minta Saham, kemudian ada juga mafia migas di bisnis Petral. Sudah 10 tahun namanya sangat kontroversial. Apa yang membuat penegakan hukum terhadap Riza Khalid begitu lama? Ya tentu ini sangat mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor hukum terkait teknis untuk mencari alat bukti yang menunjukkan dilakukannya tindak pidana oleh Riza Khalid, dan tidak tertutup kemungkinan juga faktor-faktor non-hukum, misalnya faktor-faktor relasi kuasa, faktor-faktor politik. Ini kan orang-orang besar ya dengan jejaring kekuasaan yang sangat luas, tentu itu juga tidak bisa dilepaskan dari konteks politik. Nah, saat ini kita sangat bergembira ketika Kejaksaan ada kemajuan. Meskipun kemajuan ini juga relatif terlambat ya, karena posisi Riza Khalid tidak sedang berada di Indonesia, diduga sedang ada di luar negeri, sehingga tentu ini bukan satu hal yang mudah gitu ya. Nah, kalau tadi Mbak Ayu bertanya, sekarang Kejaksaan sudah berani untuk menetapkan sebagai tersangka. Nah, secara hukum tentu pertanyaannya bukan soal berani atau tidak berani. Secara hukum berarti penyidik baru saat ini mendapatkan alat bukti yang menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh Riza Khalid. Nah, kalau secara politik ya orang bisa berbicara apapun, misalnya mengatakan, oh ya, pantas sekarang ditetapkan sebagai tersangka, orangnya tidak di Indonesia, sehingga juga orangnya bisa kemudian melarikan diri, loncat lagi ke negara lain, sehingga akan sangat sulit untuk bisa dihadapkan ke muka sidang, dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Tetapi setidak-tidaknya Mbak Ayu, dengan penetapan tersangka ini, ada peluang besar untuk membongkar jejaring migas Riza Khalid yang selama ini
bekerja dalam lingkaran permufakatan jahat, lingkaran korupsi, lingkaran kong kali kong yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Rizal Khalid dengan oknum-oknum di internal grup Pertamina gitu ya. Antara lain sekarang jaksa sedang membidik PT OTM, perusahaan Rizal Khalid yang diduga ya ikut korupsi di dalam penambahan stok BBM yang sebenarnya belum dibutuhkan oleh PT Pertamina itu. Nah, setidak-tidaknya ini menjadi kesempatan yang baik untuk membongkar kasus-kasus terdahulu. Ayo, Oke. sehingga apa? Bisa diperbaiki bagaimana tata kelola migas yang selama ini korup dibersihkan, kemudian harapannya ke depan akan bisa menjadi tata kelola yang governance dan tidak sekadar ganti pemain, tetapi benar-benar diperbaiki dari sisi dihilangkannya para pihak pemburu rente Baik. yang bekerja dengan cara-cara korup, bekerja dengan cara-cara permufakatan jahat itu. Mbak Ayu. Baik, Pak Zainur, terakhir menarik Anda menyinggung mengenai jejaring dan juga orang-orang besar di belakangnya terkait dengan aliran dana kekuasaan yang diduga berhubungan dengan Rizal Khalid. Bagaimana analisa Anda? Apakah Anda melihat ada peran elit politik atau aparat penegak hukum? Semua sangat mungkin. Ini tugas dari penyidik untuk menelisik, follow the money. Ikuti aliran uangnya, karena kerugian yang sudah dihitung oleh BPK akibat perbuatan yang dilakukan oleh PT OTM itu kurang lebih adalah 2,9 triliun. Kalau ditotal semua dengan kerugian-kerugian lain kan itu kalau menurut kejaksaan hitungannya ratusan triliun. Sehingga ini harus di tracing siapa saja yang menerima aliran dana korupsinya, sehingga mereka-mereka yang menerima aliran dana korupsi itu juga harus diseret ke meja hijau, ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Tetapi tentu yang paling utama saat ini Kejaksaan, Bayu, harus meminta kepada Singapura untuk memulangkan Rizal Khalid ke Indonesia dengan mengajukan permintaan ekstradisi secara resmi. Prosedurnya, Kejaksaan ajukan melalui Kementerian Hukum, kemudian Kementerian Hukum dibantu dengan Kementerian Luar Negeri meminta pada otoritas Singapura untuk melakukan penahanan terhadap Rizal Khalid, kemudian disertai dengan bukti-bukti telah dilakukannya tindak pidana oleh Rizal Khalid, meminta agar Rizal Khalid diekstradisi ke Indonesia agar bisa dihadapkan ke meja hijau. Pengalaman KPK memulangkan Paulus Thanos sangat panjang prosedur yang harus dilalui. Sampai sekarang KPK belum berhasil. Nah, ini harapannya Kejaksaan Agung harus segera agar Rizal Khalid jangan sampai lompat lagi ke negara lain. Kalau misalnya lompat ke negara lain yang tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, Mbak Ayu, itu akan semakin susah untuk memulangkan Rizal Khalid. Nah, ini sekarang kerja cepat dari Kejaksaan Agung sangat ditunggu untuk menunjukkan keseriusan bahwa memang ingin memproses Rizal Khalid ini tidak hanya sekedar menetapkan sebagai tersangka, tetapi memulangkannya ke Indonesia dan menghadapkannya ke meja hijau. Mbak Ayu. Kita sama-sama menunggu, sama-sama memantau bagaimana ekstradisi yang akan dilakukan dari Singapura ke Indonesia terhadap Rizal Khalid. Kita berharap semoga ini bisa dilakukan secepat mungkin. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Zainur Rohman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM. Selamat malam Bapak, sehat selalu.